Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita masuk ke babak berikutnya setelah melihat tentang masa patristik dan masa skolastik. Kali ini kita akan melihat masa keemasan atau zaman puncak kejayaan dari filsafat skolastik itu sendiri, yang ditandai dengan kontak dengan filsafat Aristoteles. Jadi ada kontak langsung dan kontak tidak langsung. Nah, yang itu yang akan kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bisa selesai antara kontak langsung dengan Aristoteles dan kontak tidak langsung dengan sang filsuf besar yang dikagumi oleh orang-orang abad pertengahan. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, mari kita lihat sedikit latar belakang bagaimana kehidupan orang-orang abad keemasan skolastik ini. Ya. Ada latar belakang sosial, politik, dan kultural. Sosial, kehidupan sosial, politik, kekuasaannya, dan budayanya seperti apa. Ya. Yang pertama secara khusus tentang sosial dan politik. Apa yang merupakan apa? Gejolak masyarakat pada zaman itu, zaman di mana akhirnya filsafat skolastik mencapai puncak keemasannya itu. Secara politis, posisi gereja menjadi sangat kuat. Gereja benar-benar di atas, berada di atas angin. Itu dalam ungkapan bahasa Indonesia. Walaupun secara formal tetap ada pemegang kekuasaan politik sekuler maksudnya, namun dalam praktiknya itu penyelenggara kekuasaan politis itu sungguh berada di bawah dominasi paus. Harus dibayangkan seperti sekarang kan uskup dengan gubernur, orang masih lebih pisahnya jelas sekali. Uskup dan kalau di Kupang misalnya, dalam contoh kita di Kupang. Tapi dalam situasi abad pertengahan, gubernur juga taat kepada uskup. Begitu. Gubernur juga diatur oleh uskup. Ya. Untuk sekedar mengatakan analogi dengan situasi kita di Kupang sini. Ya. Dan pada masa ini ada usaha nyata ke arah sebuah teokrasi. Artinya benar-benar Tuhan yang memimpin. Kita semua hanya bisa tunduk saja. Masyarakat saat itu hanya bisa tunduk. Dan agama Kristen itu menjadi agama kekuasaan dan menguasai segala bidang kehidupan. Jadi semua orang Kristen, pohon-pohon juga ikut Kristen, batu-batu, semua Kristen. Kristen pada saat itu kan hanya satu saja, Katolik. Dia semua. Jadi paus sampai kebun, binatang-binatang itu semua Katolik. Ya. Kekatolikan sangat dalam tanda petik merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ya. Jadi agama Kristen itu menjadi agama Eropa. Ingat, Kristen waktu itu hanya Katolik, merupakan identitas dari orang-orang Eropa. Jadi sebut kalau Eropa artinya Katolik. Karena itu agama Kristen sanggup menggalang kekuatan-kekuatan di Eropa untuk menghadapi orang-orang Islam dalam perang salib, merebut dan mempertahankan Palestina. Itu pada tahun 1096 sampai 1270. Dan dengan adanya perang salib ini, Konstantinopel kembali dihidupkan sebagai pusat lalu lintas dan pertukaran budaya. Ingat, perang salib itu atas permintaan Kaisar Konstantinopel yang sudah terdesak oleh tentara Islam. Ya. Begitu mereka terdesak dan hampir jatuh, mereka minta kepada paus bilang gas. Gitu. Akhirnya perang terjadi. Perang salib juga memungkinkan pertemuan. Di satu pihak itu kelihatan seperti perang yang berlawanan, tetapi sebenarnya itu memungkinkan pertemuan antara kekayaan dunia Islam dan Yahudi. Karena perangnya di Yerusalem kan. Jadi orang Kristen dari barat datang ke Yerusalem, bertemu dengan kebudayaan Yahudi, pada saat yang sama bertemu juga dengan kebudayaan Islam. Jadi efek kulturalnya sangat kuat. Meskipun perang salib, tapi ada keuntungan juga. Perkembangan dalam bidang pelayaran, dalam bidang pembangunan kota dan perdagangan, dalam bidang kesenian, geografi dan lain-lain ini sangat ditunjang oleh perkenalan budaya ini. Ya. Itu tentang perang salib dan pertemuan antara tiga kebudayaan besar di Yerusalem. Yerusalem pada akhirnya hancur, tapi pertemuan kebudayaan ini membangun peradaban Eropa. Ya. Dan peradaban Barat yang sampai sekarang menjadi kiblat modernitas. Ya.
Itu situasi politik. Bagaimana dengan kehidupan intelektual yang mau menjadi fokus pembahasan kita? Pada masa ini berbagai universitas didirikan. Ya, banyak universitas didirikan pada masa yang dimana gereja benar-benar berkuasa. Orang sibuk dengan perang salib, tetapi tidak lupa juga sibuk dengan pendidikan. Secara khusus dengan hadirnya dua ordo Predicatorum, itu OP atau Dominikan, ya, ordonya Santo Thomas Aquinas nanti, dan ordo para saudara Dina atau OFM atau Fransiskan. Jadi OP Dominikan, ordo Predicatorum, OFM ordo Fratrum Minorum atau disebut Fransiskan. Fratrum Minorum, saudara kecil, saudara Dina. Perhatian kepada dunia pendidikan menjadi kian besar. Jadi dua biara besar ini menghasilkan dua orang besar. Thomas Aquinas dari OP, Bonaventura dari OFM. Benar atau salah? Bonaventura itu OFM, ya? Ya, Bonaventura. Jadi Thomas dan Bonaventura. Kalau para rahib Benediktin menekankan studi untuk sejumlah rahibnya demi pentradisian naskah-naskah suci, maka secara sadar kedua ordo ini menekankan pendidikan sebagai satu usaha pastoral menghadapi berbagai ajaran sesat yang hidup pada waktu itu. Ya. Bedanya dengan pendidikan yang dilakukan oleh ordo yang lebih tua yaitu Benediktin itu menjaga naskah-naskah suci, jadi turunkan temurun, diajar, turunkan. Tapi kedua ini justru untuk menyerang, melawan ajaran-ajaran sesat yang muncul banyak pada saat itu. Ya. Kedua ordo memperhatikan secara khusus kehidupan beriman di kota-kota, dan di sini dibutuhkan pendidikan yang memadai. Karena itu, di kota-kota mulai terbentuk kerjasama antara berbagai pusat studi yang relatif mandiri dalam sebuah wadah bersama yang disebut universitas. Yaitu asal muasalnya kata universitas artinya banyak versi tapi dalam satu ini. Jadi, universitas itu kan bukan sekolah tinggi, beda dengan sekolah. Universitas adalah salah satu bentuk sekolah tinggi yang mengumpulkan berbagai pilihan studi. Maka disebut fakultas, artinya pilihan filsafat, pilihan matematika. Semua bergabung dalam satu sekolah. Maka disebut universitas. Universitas ini menyeluruh. Maksudnya hampir seluruh ilmu pengetahuan diajarkan di situ. Ya. Di Bologna, itu Italia, kita mengenal Universitas Scholarum, himpunan para mahasiswa. Di Paris ada Universitas Magistrorum et Scholarum, himpunan para pengajar dan mahasiswa. Karena dukungan yang penuh dari pihak gereja dan pemerintah, Universitas Paris ini lalu berkembang menjadi pusat studi yang berpengaruh untuk seluruh Eropa. Paris. Thomas Aquinas juga ke situ, diajar oleh Albertus Magnus. Orang berdatangan dari mana-mana untuk belajar di Paris. Ya, Paris dapat disebut sebagai The New Athens, Athena baru. Ya, pada masa skolastik, Paris adalah Athena baru. Jadi akademia dari Plato sudah ditinggalkan, orang sekarang masuk ke universitas di Paris. Ya. Selain di Paris, ada sejumlah universitas lain yang cukup berpengaruh. Seperti apa? Coba sebutkan universitas besar yang pernah kamu dengar. Ya, Oxford, Cambridge, ya, Köln, Padua. Oke. Universitas sebagai pusat kerjasama lembaga-lembaga studi ini umumnya menghimpun 4 fakultas. Ya. Sastra atau filsafat itu masuk dalam satu fakultas, artium, ars, seni, ya. Sastra dan filsafat itu dari dulu selalu berkaitan, ya. Kedokteran, hukum dan teologi. Ya. Sastra dan filsafat, kedokteran, hukum dan teologi. Fakultas filsafat dilihat sebagai propedeutik artinya persiapan. Macam kalau untuk frater itu tahun propedeutik itu dinamakan tahun orientasi rohani. Waktu kamu di TOR itu sebenarnya propedeutik, persiapan bagi datang kuliah fakultas di sini. Ya. Jadi fakultas filsafat pada saat itu dilihat sebagai persiapan untuk fakultas lain. Jadi orang harus lulus filsafat dulu baru pilih mau studi hukum, kedokteran,
atau teologi. Ya. Syarat utama, tidak lulus filsafat, lagi. Begitu. Supaya mau jadi dokter harus filsafat dulu. Mau jadi ahli hukum, belajar filsafat dulu. Apalagi teologi, wajib hukumnya belajar filsafat. Jadi fakultas filsafat adalah propedeutik, persiapan bagi fakultas lain. Di kampus saya dulu itu fakultas filsafat itu menempati gedung yang sangat tua dan di lantai bawah, paling dasar dari basement sampai dan lantai 1. Fakultas teologinya di lantai 10. Ya. Di antara itu berfakultas-fakultas yang lain. Saya pernah tanya ke kawan, kenapa dong susun begini? Supaya menunjukkan apa? Hierarki ilmu-ilmu. Jadi basement dengan lantai 1 itu fakultas filsafat, naik yang menyusul itu cognitive science. Sesudah itu fakultas sains mereka naik terus sampai di atas itu teologi di lantai 10. Makanya teologi tiap hari urus naik turun di. Frater dan pastor tiap hari urus naik turun di. Sampai suruh mau di lantai 10. Kalau kami marah turun ke bawah basement. Pada saat musim dingin ya paling aman di basement. Ya itu sekedar untuk itu warisan peninggalan dulu, karena fakultas itu didirikan itu bekas biara Dominikan yang kemudian waktu perang melawan Rusia itu sempat jadi kamp tentara. Kemudian ketika Polandia merdeka dibuka jadi universitas, dan salah satu pengajarnya adalah Santo Yohanes Paulus II, Karol Wojtyła, begitu. Itu kampus. Lalu di sini diajarkan artes liberales. Maksudnya apa? Yang menjadi dasar untuk semua fakultas lainnya, keterampilan dasar artes liberalis. Yang termasuk dalam artes liberalis itu gramatika. Gramatika itu apa? What is gramatika? Tata bahasa, logika, tata berpikir. Okay. Tata berbahasa, gramatika. Logika, tata berpikir. Matematika, kita pakai kata tata, sepakat konsisten dengan kata tata. Tata berhitung. Fisika itu kita buat apa? Coba kamu harus mengerti, paham dasar dari ilmunya. Ini kan artes liberalis kan. Jadi gramatika menyangkut kemampuan berbahasa kan, tata bahasa. Logika, tata berpikir. Matematika, tata berhitung. Fisika itu apa? Fisika biasa kamu buat apa? Kalau dulu pelajaran fisika, tata mengukur. Ya. Etika, tata bertindak. Ya kan? Jadi ada apa? Tata bahasa, gramatika, tata berpikir, logika, tata berhitung, matematika, tata mengukur, fisika, atau menakar, tata menakar, menaksir. Ya. Lalu etika, tata bertindak, tata laku. Ya. Jadi ajaran-ajaran yang diberikan di dalam fakultas ini hanya merujuk pada akal budi. Kalau orang mau meneruskan pendidikannya ke teologi, maka orang harus menggunakan kitab suci dan dogma gereja yang telah dipadatkan dalam berbagai summa. Summa itu kumpulan, ya, summa. Pokoknya sudah macam apa? Kalau di sini kompendium, ya, bahasa modernnya sekarang kompendium, summa. Itu kehidupan intelektualnya tentang sekolah, universitas, dan fakultas di dalam. Bagaimana dengan kehidupan budaya? Ini juga mempengaruhi intelektual, bukan? Pada masa ini, Islam telah berkembang menjadi sebuah kebudayaan tinggi dengan pusatnya di Konstantinopel yang berhasil direbut, dan di kira-kira di mana? Islam itu berjaya di mana menurut kamu? Bukan. Justru di Eropa. Di mana? Islam itu berjayanya waktu di mana? Sejarah dunia kamu harus tahu. Di Cordoba, Spanyol. Cordoba, kamu tidak pernah tahu kan?
Di Cordoba itu ada masjid yang pernah adalah katedral, kemudian jadi masjid, jadi katedral lagi, sekarang masih ada. Jadi sampai sekarang adalah sudah milik Katolik dan disebut sebagai Masjid Katedral. Katedral Mosque, ya, Katedral Mosque. Karena pada masa kejayaan Islam itu adalah masjid termegah. Ketika ada rekonkista, gerakan rekonkista itu maksudnya pengusiran kembali orang Islam atau apa? Bukan orang Islam modern sekarang ya, orang Islam pada saat itu. Mereka turun kembali, diusir kembali pulang ke Afrika Utara. Masjid-masjid yang begitu bagus ya ambil jadi katedral. Siapa yang mau masuk di masjid lagi? Tidak ada orang lagi kan. Jadi Islam itu kan cita-citanya mau ambil Eropa kan. Jadi sayap masuk lewat timur, Konstantinopel, masuk lewat barat di sini Spanyol. Sempat masuk sampai Spanyol, sampai dari situ bahasa Spanyol banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dan bahasa-bahasa ilmu pengetahuan juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Aljabar, alkohol, alkemi, al apa lagi? Algoritma ya. Nah, wilayah Spanyol itu, Spanyol Selatan, Andalusia, karena mereka masuknya mulai dari Mesir terus ke Libya, masih terus ke yang paling ujung itu apa? Maroko, baru naik. Maroko dan Spanyol kan dekat saja kan, kemudian di peta hanya selat kecil Gibraltar kecil itu seberang ke sana cepat. Jadi di Cordoba, wilayah Spanyol yang dikuasai oleh orang-orang Islam merupakan wilayah paling makmur di Eropa pada abad ke-10. Benar-benar makmur. Cordoba sendiri adalah kota kedua terbesar setelah Konstantinopel dengan banyak bangunan yang indah dan karya-karya seni lainnya. Di kota yang besar dan berbudaya ini, Islam dialami sebagai sebuah agama dan kebudayaan yang terbuka yang mampu menampung berbagai kekayaan dan inspirasi dari berbagai kebudayaan lainnya. Karena alasan ini, di sini filsafat Yunani mendapat tempat yang terhormat di Cordoba. Para filsuf Islam menerjemahkan karya-karya pemikir Yunani ke dalam bahasa Arab dan memberi komentar-komentar terhadap karya-karya pemikir Yunani klasik. Nah, satu hal yang sangat mempengaruhi perkembangan filsafat pada masa ini dan masa selanjutnya adalah penemuan kembali, revival of karya-karya Aristoteles ya, di bidang kosmologi, metafisika. Dengan penemuan karya-karya ini diperoleh sebuah sistem penjelasan tentang dunia berdasarkan penalaran akal budi. Sementara misalnya Islam, Yahudi, dan Kristen itu pakai wahyu, kitab suci. Kitab misalnya Kejadian menjelaskan tentang asal mula segala sesuatu. Tapi pemikir-pemikir Yunani menjelaskannya berdasarkan kemampuan rasio semata, akal budi semata. Ya. Nah, penjelasan ini kata berdasarkan penalaran akal budi karena belum diinterpretasikan secara Kristiani menghadirkan sekaligus sebuah kerangka penjelasan rasional yang bisa menjadi saingan untuk penjelasan Kristiani. Jadi seolah-olah penjelasan dari filsuf Yunani ini, kosmologi mereka berhadapan, berlawanan dengan penjelasan Kristiani tentang kitab Kejadian. Saya kira sampai sekarang orang masih berusaha untuk memfrontalkan kedua ini. Kejadian Tuhan itu menciptakan dunia ini dalam waktu 6 hari atau berevolusi selama ribuan tahun. Who knows? Tergantung cara kamu menafsir Alkitabnya. Ya. Ada berbagai macam konsepsi yang ditawarkan sebelumnya merupakan sebuah upaya pengkristenan dari gagasan-gagasan dasar dari Plato. Kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa bapak-bapak gereja awal itu tertarik sekali dengan Neoplatonisme. Tetapi sekarang ini orang menghadapi sebuah gagasan baru tanpa mantel Kristen, tanpa dibungkus oleh kekristenan. Benar-benar murni pagan Yunani. Kenyataan ini mendorong sebuah upaya filosofis dan teologis yang serius. Di sini sebenarnya dasar yang menjadi biang dari bagaimana para teolog saat itu adalah juga sekaligus seorang filsuf. Karena sudah terlalu terkooptasi. Kooptasi itu artinya apa?
Kamu mengerti kooptasi. Kerja, ya semacam kerjasama. Tapi kan maksudnya kerjasama itu bukan sekedar bekerja bersama, tapi maksudnya saling mendukung, saling mengintrude, saling mengganggu, ya, saling saling mempengaruhi. Oleh interpretasi agamawi atau religius, maka filsafat Plato telah kehilangan originalitasnya. Materi dan formanya itu tidak original lagi. Dan dengan ini filsafat sebagai filsafat pun selalu hidup di bawah bayang-bayang teologi. Makanya banyak orang modern bercoba untuk menghindar dari filsafat abad pertengahan karena mereka pikir itu hanya sekedar filsafatnya agama tertentu, atau itu sebenarnya teologi yang berkamuflase sebagai filsafat. Beberapa orang mengerti seperti itu, makanya mencoba menghindar dari filsafat abad pertengahan. Saya kira yang tulis-tulis skripsi ini juga tidak banyak yang menulis tentang filsafat klasik, ya. Klasik maksudnya dari Yunani dan pertengahan. Modern juga kurang, orang lebih senang dengan filsafat kontemporer. Sebenarnya apa yang bagus juga, karena tugas kamu justru mengkritik pemikiran-pemikiran postmodern yang kata orang itu kemana-mana itu, mengembalikan, menjangkarkannya kembali ke pemikiran klasik yang disebut sebagai filosofia perennis, artinya filsafat yang abadi. Jadi konsep-konsep utama dari filsafat klasik itu akan tetap abadi. You mau putar-putar dan kontemporer bagaimana juga, orang akhirnya akan mengkritiknya berdasarkan filosofia perennis. Begitu. Jadi baguslah kalau kamu berani untuk memeriksa pemikiran-pemikiran kontemporer, dan kewajiban etis kamu sebagai seorang calon imam adalah menjangkarkannya kembali ke filsafat yang benar, yaitu realisme. Jadi tugas kamu nanti besok-besok kamu kerja skripsi harus seperti itu, berani untuk memeriksa pemikiran yang aneh-aneh dan berusaha untuk menjangkarkannya kembali ke dalam realisme, metafisik. Karena sekali terjadi metaphysical error, itu kacau dunia. Banyak etika sekarang yang karena metaphysical error. Misalnya pro-choice dan pro-apa itu. Pro-choice dan apa? Pro-life, ya. Tentang aborsi kan. Itu karena dasar dari metafisika. Apa itu manusia, dan seterusnya. Kehendak bebas, dan seterusnya. Oke, itu kembali ke... Ya, jadi itu gambaran situasi kultural yang menjadi dasar mengapa para filsuf, para teolog pada saat itu mau tidak mau sekaligus adalah filsuf. Nah, itu pertama tentang gambaran budayanya. Ada pertanyaan atau kurang jelas atau mungkin komentar tentang situasi budaya, sosial politik, intelektual dan kultural. Jadi sedikit singgung sejarah, ya, sejarah gereja juga ada di dalam. Bagaimana konkuista dari Khalifah apakah di bagian sini Andalusia masuk sampai di Palang di situ, terhalang di situ. Mereka itu mau tujuannya mau ke Roma, tapi terhalang di Spanyol. Tapi justru di Spanyol itulah Islam mengalami masa keemasan. Jadi dengan kata lain, Islam itu hanya bisa gaya karena ada orang Eropa kan. Orang Eropa itu sempat mengharumkan nama Islam. Ketika kembali dipukul mundur, selesai juga, hancur. Sekarang hanya dan orang-orang Arab semua apa? Hanya kesekumpul minyak saja. Bagaimana, ada tanggapan tentang situasi sejarah? Kalau tidak ada, kita lanjut tentang penemuan dan penyebaran karya-karya Aristoteles. Jadi sebenarnya filsafat abad pertengahan kalau mau dipahami, frater kalau mau pahami itu sebenarnya, ya sebenarnya bukan sebenarnya, tapi itu sebenarnya tafsiran terhadap Aristoteles dan Plato. Jadi medieval filosofi itu esensinya adalah tafsir Aristoteles. Tafsir Aristoteles dalam arti tertentu. Ya. Karya Aristoteles di bidang logika sudah diperkenalkan antara lain oleh Boethius. Jadi Boethius ini orang pertama yang memperkenalkan logika ke dalam
bahasa Latin, diterjemahkan dari Yunani ke Latin. Pada masa kejayaan filsafat skolastik ini ditemukan karya-karya di bidang kosmologi, metafisika melalui dua jalan. Ada dua jalan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ini maksudnya bagaimana? Langsung baca Aristoteles. Secara tidak langsung artinya baca terjemahan Aristoteles. Bertemu langsung dengan. Mari kita lihat yang pertama, kontak yang tidak langsung, bertemu tidak langsung dengan karya-karya Aristoteles. Ya, itu maksudnya secara tidak langsung gagasan-gagasan sang filsuf, kita sebut sebagai sang filsuf Aristoteles ini dalam bidang kosmologi dan metafisika ini diperkenalkan melalui dibawa ke Eropa oleh orang-orang Islam. Ya. Jadi mereka itu sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Orang Eropa membacanya dalam bahasa Arab. Jadi bahasa yang berkembang di situ di Eropa Latin, di bagian timur tengah itu Arab. Ya. Tapi bahasa Arab itu digunakan sampai di bagian timur, termasuk yang sekarang negara-negara dengan akhiran stan itu. Selain Pakistan dan Afghanistan ada Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, apalagi itu semuanya stan itu. Ya. Ada berapa stan nanti kamu hitung ya, kamu punya geografi. Ya. Jadi ada 3 tokoh yang mempunyai sumbangan paling besar untuk perkembangan filsafat, walaupun ya ini mereka dari pemikiran dunia Islam yang menaruh minat terhadap filsafat adalah Al-Kindi dan Al-Farabi, yaitu abad ke-9 sampai 10. Ya, dua orang besar filsuf Islam, Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi, Al-Farabi. Dan kurang kamu harus pernah dengar ini nama-nama, kemudian kamu bisa Google siapa Al-Kindi, siapa Al-Farabi. Keduanya ini lebih berakar dalam Neoplatonisme. Dua ini, Al-Kindi dan Al-Farabi, lebih ke Neoplatonisme. Tetapi sedikit sudah menunjukkan pengaruh-pengaruh Aristotelianisme. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi. Nanti ada orang-orang lain yang lebih terkenal, ya, yang dia akan lebih Aristotelian. Nama lain yang sekurang-kurangnya harus kita sebut juga adalah Imam Al-Ghazali. Itu 1059 sampai 1111, 1111. Jadi kita hanya bahas yang 3 pemikir utama yang lebih dipengaruhi oleh Aristoteles. Yang pertama itu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ya di Indonesia dipakai Ibnu Sina, di Eropa dipakai Avicenna. Ibnu Sina di dalam, saya baca dalam literatur kita di Indonesia kita dipakai Ibnu Sina. Ibnu Sina lebih terkenal. Di literatur berbahasa Inggris dan di Eropa mereka pakai Avicenna. Jadi jangan bingung, dua nama ini satu orang yang sama, satu yang sama. Avicenna ini lahir tahun 980 di Bukhara, Turkestan, dan meninggal tahun 1037. Dia dikenal sebagai filsuf besar dari dunia Arab bagian timur, bagian stan tadi. Kedekatan dengan Aristoteles sudah tampak dari biografinya. Dia juga ada seorang dokter dan peneliti alam. Jadi hampir semua yang membaca Aristoteles itu dokter atau fisikawan. Ya. Pokok-pokok ajaran dari Ibnu Sina ini sebagai berikut. Yang pertama itu, Ibnu Sina ini yang membedakan antara being dan esensi. Jadi dia ini sebenarnya memunculkan konsep esensi. Sebelumnya itu orang hanya berpikir tentang being, ada. Being itu sama dengan esensi. Tapi Ibnu Sina ini yang membedakan being dan esensi. Ibnu Sina ada pengada, kita terjemahkan sebagai pengada, being. Being itu kan V tambah ing. Dalam gramatika bahasa Inggris, ing itu artinya apa ya? Nuansa bahasa Indonesia kita tidak bisa dapat ya. Pengada artinya secara aktif berada, pengada. Lalu dengan hakikat. Hakikat ini juga datangnya dari bahasa Arab. Kita pahami sebagai kodrat juga bisa. Kodrat, hakikat atau esensi. Oke. Jadi yang membedakan antara being dan esensi. Ens
dan esensi itu beda. Ens, esensi. Ini kita harus mulai perhatikan nuansanya. Being dan essence. Sekarang mari kita jelaskan. Pengada atau being ini itu sebagai jawaban atas pertanyaan apakah sesuatu sungguh ada. Jadi being itu maksudnya sesuatu sungguh ada, sesuatu sungguh ada. Karena itu being ini bersifat konkret, real. Sementara esensi itu dia bersifat abstrak karena menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang ada itu. Sampai sini bisa tangkap kan? Jadi being itu apakah sesuatu yang dia sungguh ada. Kalau dia sungguh ada, dia being. Dia sungguh, nyata ada. Being itu artinya nyata ada. Being itu ada yang nyata, yang ada itu. Sedangkan esensi itu apanya, ya, abstraksi apanya yang ada maksudnya. Kalau dibahaskan seperti ini, coba perhatikan baik-baik. Pengada atau being itu menjawab pertanyaan apakah sesuatu itu sungguh ada. Kalau dia sungguh ada, maka dia berarti being. Ya. Tas ini sungguh ada, maka tas ini adalah being. Dia bersifat konkret, nyata, bisa diraba. Sementara esensi itu bersifat abstrak karena menjawab pertanyaan tas ini sebenarnya apa sih begitu. Ya, yang tas ini sebenarnya apa? Esensinya apa tas ini? Jadi itu abstraksi. Jadi being itu yang tas ini, esensinya itu apanya dari tas ini. The essence. Esensi. Saya pikir para frater juga biasanya mahir menggunakan kata esensi dalam percakapan sehari-hari. Mana esensi persoalannya? Kamu kan kalau akademi kan FOE kan. FOE seolah-olah ini apa? Mahir dalam public speaking. Kalau tidak pernah latihan. Kamu punya akademi bagaimana sekarang berjalan seperti di Santo Mikael? Kan saya sudah lama tidak dengar kamu kegiatan akademi. Iya kan? Ada. Macam kamu akademi sendiri, kamu anggap sudah bisa. Tidak undang-undang yang lain supaya menilai kamu. Harus dievaluasi setiap kali. Karena saya biasanya duduk dengan Romo Yosef itu, salah satu hal yang kami bicarakan itu akademi. Akademi tiap kali kita evaluasi lalu, kalau maksudnya untuk meningkatkan keterampilan public speaking, evaluasinya di mana? Supaya frater yang bicara itu tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Itu hal maksudnya setiap kegiatan akademik kita harus evaluasi kegiatan akademik itu juga. Sehingga berikutnya kita akademi lagi, frater-frater tambah maju. Juga di komunitas-komunitas lainnya saya pikir hal yang sama. Ya, kemampuan public speaking itu memang perlu ya. Kita punya gagasan bagus baru tulis itu tidak bisa lagi, omong itu tidak bisa, mau apa? Bunuh diri saja. Tidak usah hidup lagi. Ya itu tentang public speaking. Jadi esensi, being dan essence mudah-mudahan dipahami. Jadi being itu tas ini bisa diraba, nyata. Itu being. Esensi dari tas ini adalah abstraksi. Apanya dari tas ini? Ya, ini hanya abstraksi dari tas ini. Apakah begitu? Esensi tas ini apa? Ya, seperti itu. Jadi, yang being ini juga masih dibedakan antara being yang mutlak, ada yang mutlak, yang memiliki dasar ada di dalam dirinya sendiri. Dan pengada mutlak ini adalah Allah. Jadi, being mutlak dan lawannya apa? Mutlak itu lawannya apa? Kamu harus tahu lawan kata antonim loh. Ya, absolut versus relatif. Kalau necessary, voluntary. Kalau mutlak, ada satu istilah yang biasa kita pakai dalam metafisik itu contingents. Itu maksudnya dia tergantung. Kalau yang ada mutlak itu maksudnya dari dirinya sendiri. Kalau contingents itu berarti dia bergantung dari sesuatu yang lain. Jadi ada yang necessary, ada yang mutlak, dan ada yang contingents. Jadi ini ada mutlak atau contingents. Yang tidak bisa ada dari diri sendiri kan, dia harus dibuat oleh seseorang, pengrajin. Hampir semua yang ada ini
dibuat oleh yang lain. Jadi semua ada ini kontingen. Kecuali hanya satu saja yang ada mutlak, yaitu apa yang ada mutlak? Ya tentu saja kamu terlalu takut-takut. Mungkin karena takut kamu masuk di teologi. Jadi pengada mutlak ini ada Tuhan, pengada yang lain adalah pengada yang kontingen, yang memiliki dasarnya pada sesuatu yang lain, yaitu pengada mutlak. Kita pakai istilah pengada dulu ya. Tahan pengada sebagai diri. Pengada. Kita pakai pengada, dipakai kata pengada supaya menunjukkan bahwa diri itu aktif dan aktif. Pengada itu seperti kalau kata pelukis ya, atau petinju. Jadi bukan maksudnya peninju beda dengan petinju kan? Ada bedanya. Peninju dan petinju itu beda. Ya, makanya yang pengada ini setara dengan petinju, bukan peninju. Bisa paham nuansanya? Bisa. Kalau peninju itu accidents maksudnya. Kebetulan kalau tinju orang kau yang disebut peninju. Tapi kalau petinju artinya mengarti bahwa kau memang secara khusus kau memang petinju. Ya. Kau teknik bertinju, bisa menang atau kalah pun naik ring. Ya. Maksudnya kau punya profesi juga adalah petinju. Ya. Tapi peninju ya accidents. Tiba-tiba kalau tinju satu orang kau disebut peninju. Maksud pengada itu begitu. Petinju sebenarnya. Dia sesuatu yang ada begitu. Ya. Agak sulit ya menjelaskan dari situ. Oke, itu tentang pembedaan antara Ibnu Sina. Ibnu Sina membedakan antara being, pengada, dan esensi atau hakikat. Jadi manusia itu being menjadi pengada sebagai misalnya frater Gusti, frater siapa lagi, Antonius katakan. Itu tapi esensi dari si Gusti ini apa? Kemanusiaan itu abstrak. So, yang kedua, setelah membuat perbedaan antara pengada yang mutlak dan kontingen, Tuhan dan semua yang lainnya, dibicarakan tentang dunia. Dunia dalam pandangan Ibnu Sina adalah ini pemikiran Ibnu Sina juga ini ya. Pengada yang kontingen dan mutlak sekaligus. Di dunia itu dia kontingen dan mutlak sekaligus. Dunia itu kontingen sekaligus mutlak. Kenapa dia bisa sebut begitu? Argumennya seperti ini. Dunia itu pengada kontingen karena menerima adanya dari Tuhan. Dia terima adanya dari Tuhan. Itu dia kontingen. Sejauh menerima adanya dari Tuhan, dunia itu kontingen. Tetapi pada saat yang sama merupakan pengada yang mutlak karena Allah yang menjadi sumber adanya memberikan ada kepadanya dari sebuah keharusan. Nah, ini agak panjang begini maksudnya. Dia pengada mutlak karena pertama dia kontingen karena kenyataan bahwa dia diberi keberadaan. Ini dunia. Dia adalah ada yang kontingen karena kenyataan diberi oleh pengada yang mutlak. Tetapi dia adalah pengada yang mutlak karena it is necessary. Diberi ada ini dari keharusan. Dia harus. Makanya dia mutlak. Kalau harus sedikit demi. Dan maksudnya dia tidak tergantung. Karena dia tidak benar-benar tergantung. Dia tergantung sekaligus tidak tergantung. Maksudnya begitu. Dia tergantung sejauh itu diberi, tapi tidak tergantung sejauh memang mutlak diberi. Semakin subtil bukan? Perbedaan semakin kecil. Terlalu periksa, terlalu kecil-kecil. Ini yang membuat orang yang kaum metafisika itu hanya omong kosong saja. Putar-putar ke atas. Ilmu yang hampir tidak ada gunanya. Pergi membedakan. Menurut dia dunia seperti itu. Dia kontingen karena kenyataan diberikan oleh pengada yang mutlak Tuhan tadi, tetapi dia sekaligus adalah pengada yang mutlak karena Tuhan itu memberi dari keharusan. Tuhan harus kasih dia mutlak. Menurut Ibnu Sina sih harus, Tuhan itu harus menciptakan dunia begitu. So
Menurut Ibnu Sina, Allah si pengada mutlak ini tidak bisa berbuat lain daripada menjadi sumber ada bagi dunia. Nah, di situlah maka dunia menjadi mutlak, ada yang mutlak. Karena Tuhan tidak bisa buat lain lagi selain menjadi sumber dari dunia. Logis juga bukan? Di sini tampak jelas pengaruh Neoplatonisme. Neoplatonisme itu matahari kalau bersinar ya dengan sendirinya sinar harus ini kan, harus ada sinar. Jadi nampak masih ada pengaruh Neoplatonisme. Tapi berbeda dari Neoplatonisme, Ibnu Sina menegaskan bahwa materi adalah kekal, materi adalah kekal dan berhadapan atau bertumbukan, berlawanan, berlawanan dengan Tuhan. Materi bukan ciptaan Tuhan. Allah sendiri adalah penggerak pertama yang mengeluarkan semua forma dari dirinya ke dalam materi yang sudah ada dari kekal. Ada perbedaan di sini yang tidak sesuai dengan teologi orang Katolik kan. Jadi ini ada Allah, ya pengada mutlak. Materi itu dia sudah dari kekal, dia diadakan oleh Tuhan. Allah ini hanya mengeluarkan forma kepada materi ini. Kembali lagi ke Aristoteles dan forma dan materi. Jadi menurut Ibnu Sina, materi itu kekal, materi itu tidak diciptakan. Tuhan itu hanya sekedar memberikan forma kepada materi itu. Gitu. Jadi Allah itu menciptakan dari kodratnya. Ini kembali ke pengaruh Neoplatonisme. Allah menciptakan dari kodratnya intelek pertama, the first intellect, logos biasanya. Dalam bahasa Neoplatonisme logos. Dan penciptaan ini berjalan dalam sebuah otomatisme. Seperti matahari atau lampu yang kita stop, dia langsung nyala. Pakai kontak, dia langsung nyala. Itu otomatis terang, kena di sini. Begitu. Jadi itu otomatisme dari Neoplatonisme. Emanasi kan. Pancaran itu kan dia otomatis memancar. Sampai intelek, ada tingkat-tingkatnya. Intelek pertama sampai intelek ke-9 menciptakan intelek ke-10 yang disebutnya sebagai intelek aktif. Ini pengertian. Intelek aktif ini tidak menciptakan apa-apa lagi. Jadi ada intelek, tingkatan-tingkatan intelek sampai intelek aktif. Walaupun tidak menciptakan apa-apa lagi, intelek aktif tetap berperan di dunia dengan dua cara. Pertama, pada taraf ontologis, dia mengatur dunia fisis ini menjadi forma dan menjadi prinsip individualitas, prinsip yang masing-masing adalah satu. Dan kedua, pada taraf gnoseologis, pengetahuan, dengan menjadi motor bagi peralihan dari potensi ke aktus dari intelek pasif manusia. Ya. Penjelasan seperti ini harusnya kamu baca ulang lagi berkali-kali. Jadi dia menerangi, intelek aktif ini menerangi budi manusia dengan memberinya ide-ide. Intelek aktif ini memungkinkan ada perubahan potensi ke aktus dan yaitu pada taraf gnoseologis. Pada taraf ontologis dia mengatur dunia fisik ini dan memberikan forma. Jadi maksudnya tadi forma diberikan oleh Tuhan itu dengan cara tingkatan-tingkatan intelek sampai intelek terakhir, intelek aktif ini yang memberikan langsung kasih forma kepada fisika yang ada, fisik yang ada sebagai ontologis, memberikan bentuk keberadaan. Dengan demikian genap sebagai materi dan forma menjadi substansi yang bisa dilihat, diraba, dipegang. Ya, itu tentang dunia, pengada dan dunia, Oke, tanggap dulu. Lalu berkaitan dengan masalah universalia lagi, keumuman, universalia, kata dasarnya universum ya, universum artinya umum, menyeluruh. So, universalia, Ibnu Sina lebih dahulu mencetuskan gagasan yang kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Peter Abelardus. Dia menegaskan 3 status universalia. Ada 3 status yang universalia. Kekucingan tadi, kekucingan, kemanusiaan, ketuhanan, kebinatan, ketasan, kefakultasan, kebungaan, kekudaan, kerumputan, kekean.
ketomatan, kekacangan. Ya, kita bisa punya satu buah tomat karena ada ketomatan, ya kan? Kalau tidak ada ketomatan, kita tidak bisa pegang sebuah tomat. Itu tanya ke orang di pasar, di manakah ketomatan? Mereka akan bingung. Ketomatan, ya. Ketomatan, ya betul. Orang realis itu berkata bahwa ketomatan itu ada, dan tomat-tomat yang kita beli di pasar itu yang mengambil bagian dalam ketomatan itu. Nah, tentang universalia, dia menegaskan ada 3 status. Kita ambil contoh, pakai satu contoh supaya kamu ini sih. Ketomatan itu. Jadi ketomatan itu, tomateness, in English, tomateness, itu pertama-tama berada di intelek Tuhan. Karena itu mereka ada sebelum tomat-tomat yang dijual di Lahurus itu. Jadi ketomatan itu sudah ada di intelek Tuhan, lalu sebelum berwujud dalam tomat-tomat dari Lahurus. Kedua, ketomatan harus dikatakan dalam kaitannya dengan perwujudan dalam tomat-tomat yang di Lahurus. Ya, artinya di dalam ketomatan itu ada di dalam dan bersama dengan tomat-tomat yang di Lahurus itu. Ya. Dan yang ketiga, ketomatan itu ada dalam otak manusia yang membentuk pengertian-pengertian dari tomat-tomat dari Lahurus itu. Sampai sini tangkap. Jadi kita ambil contoh tomat tadi kan, tomat Lahurus. Ada satu universalia yang namanya ketomatan itu, dia ada di dalam intelek Tuhan yang kemudian mewujud di dalam buah tomat dari Lahurus. Ya. Dia mendahului yang buah-buah tomat di Lahurus itu. Ya. Lalu yang ada dalam Tuhan itu dikaitkan dengan perwujudan dalam benda-benda konkret. Ya. Artinya ada di dalam ketomatan yang pertama-tama di dalam Tuhan itu, dia ada juga di dalam dan bersama dengan buah-buah tomat itu. Dan yang ketiga itu, ketomatan yang ada di intelek Tuhan ada juga di dalam otak manusia. Ya. Yang membentuk pengertian-pengertian dari tomat-tomat di Lahurus itu. Jadi itu tentang being yang bernama tomat. Nah, kembali ke konsep awalnya, being pengadanya adalah tomat, buah tomat Lahurus. Esensinya adalah ketomatan tadi. Itu abstrak. Ya. Ketomatan tidak bisa dipegang. Tomatan itu hasil abstraksi, tapi dia ada, bukan berarti tidak ada. Karena tidak bisa dipegang, bukan berarti tidak ada. Begitu ya. Sudah jam 9 kita baru mulai, dan Ibnu Sina sudah jam 9:45. Nanti kalau kita kurang waktu, kita tambah di luar ya, bisa ya, yang komunitas lain. Kalau Santo Mikael saya rasa bisa ya. Hanya komunitas lain nanti sesuaikan waktu, mungkin masuk sesudah UTS ini kita sedikit banyak ini ya, karena poinnya ada di puncak keemasan ini, supaya kamu tangkap. Biar memang agak pusing, kamu harus sedikit agak dapat pembicaraan yang aneh-aneh sedikit begitu, sehingga kamu juga mau mengerti atau tidak, yang penting kamu tahu bahwa ternyata ada pembicaraan yang aneh seperti ini. Ya, itu maksudnya perlu tahu. Mau paham atau tidak perlu dulu, nanti dalam perjalanan waktu kamu akan paham. Saya dulu Pak Norot mengajarkan metafisika juga saya tidak begitu mengerti ya, epistemologi. Tapi nanti kita mulai mau kerja skripsi baru mengerti, oh ternyata studi lagi sekarang, misalnya pergi studi S2, ternyata dulu begini, ternyata dulu jelas, tempat dulu jelas, kita tidak mengerti apa-apa begitu. Jadi yang penting bahwa kamu dengar dan tahu itu dulu dalam perjalanan waktu. Makanya hargai waktu. Jadi tidak perlu kamu harus sampai pahamnya, tapi perlu diulang-ulang sehingga kamu tahu ternyata orang dulu omong begini, aneh begini. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya kamu mengerti juga. Kamu menghadapi persoalan-persoalan tertentu berkata, oh, ternyata kalau kita bedakan dengan. Jadi prinsip dari metafisika itu separasi. Ya, separasi. Selalu berusaha untuk distingsi, karena prinsip dari filsafat pada umumnya itu ex distinctio claritas.
dari pemisahan, dari perbedaan itu bernampak kejelasan. Kalau kita mulai dengan langsung umum saja, tidak bisa. Semua frater begini, pakai baju jubah putih. Tapi periksa-periksa ada frater yang jubahnya sudah flek kan, begitu. Kancingnya sudah terlepas. Jadi jangan terlalu general. Nanti kamu pelajari sendiri, kamu punya gaya filosofi itu bagaimana. Dengan berhadapan dengan pemikir-pemikir. Kamu sekarang baru semester 3 jadi lanjutkan terus. Sudah itu tentang Ibnu Sina dan waktu yang mengejar kita. Yang berikut, orang kedua yang tidak kalah menariknya untuk dibahas adalah Ibnu Rus atau Averroes. Ibnu Rus dalam literatur Indonesia dan literatur Timur, Ibnu Rus dalam literatur Barat, Averroes. Ini orang bagus, nama dua memang. Oke, tapi kita tidak usah masuk dulu supaya kamu jangan kacau dari Ibnu Sina. Kalau ada komentar tentang Ibnu Sina silakan. Terutama metafisikanya menurut saya menarik ya. Ketomatan tadi, jangan lupa libur nanti cari buat tomat supaya kamu praktek jelas kasih orang. Ini tomat ini berpartisipasi dalam ketomatan yang ada dalam intelek pengada yang mutlak. Kalau kita paham sangat menarik, tapi kalau kita blank itu kita rasa macam orang ada omong apa ini, mengigau apa ini. Jadi coba kalau kembali baca lagi ya. Saya nanti usahakan supaya maksudnya saya mau minta dari kamu punya terjemahan itu juga dengan beberapa bahan diktat ini supaya kita buat jadi buku. Nanti beberapa dari antara kamu saya minta untuk jadi semacam proofreading supaya kita terbitkan jadi buku, menjadi pegang supaya baca agak enak sedikit. Baca lewat kumpulan apa ini kita macam tidak ada wibawa ya. Kita baca dari kertas-kertas nih. Jadi kita biar buat jadi buku sehingga ada otoritas sedikit. Meskipun sama saja kan, semua banyak orang sudah tulis tentang itu, tapi ya kita buat supaya kita baca juga ada rasa ini sedikit. Makanya saya minta kalian sedikit terjemahkan itu, nanti kita pilih yang karena untuk adik-adik semester kita saya rencana supaya setiap saman itu ada satu teks khusus yang mereka bisa baca. Dan karena itu saya minta kamu untuk terjemahkan. Diterjemahkan jangan terlalu ini, hanya untuk kejar poin saja. Bersungguh-sungguh, karena itu mempengaruhi filsafat, fakultas filsafat Unwira juga. Nama kamu akan dikenang sebagai penerjemah. Itu tentang Ibnu Rus. Ada pertanyaan Ibnu Rus kan? Bukan Ibnu Sina. Ya. Ingat, Ibnu Sina itu orang yang pertama memisahkan atau membuat perbedaan antara being dengan essence. Ada dan esensi. Ada komentar? Kalau tidak ada nanti ya lanjutkan cari tahu, Google sedikit. Ada waktu luang, Google Ibnu Sina seperti itu. Cukup Wikipedia dulu supaya dapat gambaran umum pun. Wikipedia. Kalau ada yang tidak jelas bisa dicatat untuk kita diskusikan bersama nanti. Atau kemudian kamu baca ambil jurnal tentang Ibnu Sina tentang ini, mau kita diskusikan silahkan. Lalu saya rasa untuk frater mungkin ya frater. Cuma saya harus sedikit wajibkan kamu ya. Karena ya kalau kamu ada waktu dan mungkin sekitar itu kita sedikit kursus mendalam sedikit tentang filsafat skolastik. Terutama yang di Santo Mikael. Ya, maksudnya ini semacam kalau kita extension course. Jadi boleh pilih, boleh tidak. Nanti terbuka kita online sini. Nanti kamu bisa bicarakan dulu di antara kamu. Kalau siapkan waktu mungkin sekitar di September itu kamu punya waktu banyak, kita extension tentang Thomas Aquinas. Beberapa topik tentang Thomas Aquinas. Karena kalau kita singgung di sini, kita dikejar juga dengan pemikir lain yang harus kamu kenal. Gitu. Jadi pendalaman tentang Thomas Aquinas perlu. Sehingga seperti tadi, besok-besok kamu memeriksa berbagai macam pemikiran yang tersebar di sosial media ini kan banyak.
kamu dengan mudah bisa tangkap ekornya di mana. Karena toh seperti kata Bertrand Russell, pemikiran Barat itu kan cuma footnote dari dalam arti tertentu memang iya. So, kalau tidak ada komentar, terima kasih atas perhatian. Belum ya? Saya punya. Belum, oke. Saya pikir sudah jam 9, baru setengah 9. Oke. Oh iya, mulainya 23 menit, oke. Nah, kalau tidak ada komentar, kita lanjut ke Ibn Rus. Averroes. Ibn Rus ini adalah figur terbesar dalam bidang filsafat dari dunia Arab bagian barat. So, tadi Ibnu Sina itu dari stan itu, Kazakhstan apa stan, tidak persis di mana, nanti kita cari tahu lagi. Ibn Rus datangnya dari barat, di Cordoba tadi, di Spanyol. Dia sebenarnya orang Spanyol sih, tapi orang Islam yang di Spanyol. Dia lahir di Cordoba tahun 1126 dan meninggal tahun 1198 di Pembuangan. Bagi dia Aristoteles adalah sang filsuf. So dia menyebut Aristoteles sebagai the philosopher atau sang filsuf. Karena menulis banyak komentar atas Aristoteles, dia dijuluki sang komentator. Jadi dia menyebut Aristoteles sang filsuf, kemudian dia sendiri disebut sang komentator. Jadi kalau kamu baca buku-buku buku seputar abad pertengahan, kalau menyebut sang komentator itu berarti Ibn Rus. Nah, apa sih gagasan dari si Ibn Rus ini? Jadi menurut dia, Aristotelian philosophy is true. Itu proposisi yang klaim yang cukup berani, bukan? Filsafat Aristoteles merupakan filsafat yang benar. Itu klaim dari Ibn Rus. Filsafat mengajarkan kebenaran, demikian juga agama. Tetapi bisa terjadi bahwa ada pertentangan antara keduanya. Dalam hal ini, kebenaran yang diajarkan filsafat harus mendapat prioritas. So ini posisi Ibn Rus ya. Makanya dia ditinggalkan oleh orang-orang Islam sendiri. Karena dia menganggap filsafat yang harus prioritas kalau bertentangan dengan agama. Dia bilang tidak, pokoknya kalau dua-duanya memang benar, tapi kalau ada pertentangan, berarti filsafat harus prioritaskan dulu. Agama nanti dulu. Makanya dia tidak begitu diterima. Jadi kebenaran yang diajarkan filsafat harus mendapat prioritas. Kebenaran itu hanya satu, ya dia percaya seperti itu. Tidak ada kebenaran ganda. Sebab itu dalam pertentangan antara dua klaim atas kebenaran, yang satu harus tunduk pada yang lain. Jadi maksud menegakkan dominasi, bukan prioritas dari filosofi itu, karena kalau terjadi pertentangan yang berarti satunya harus tunduk kepada satu, karena toh kebenaran itu satu dan sama, begitu. Dan menurut dia harus filsafat yang di atas. Itu tentang filsafat di sini, hubungan filsafat dan agama. Yang kedua, menurut Ibn Rus, materi itu adalah pure possibility, kemungkinan yang murni. Material itu, materi yang ini hanya kemungkinan yang murni. Di dalam materi sebagai kemungkinan murni ini telah ada pula potensi untuk bentuk yang nantinya akan menjadi kenyataan dalam perjalanan waktu. Ya. Kalau demikian, tidak ada konsep creatio ex nihilo, sebab segalanya telah ada di dalam materi sebagai kemungkinan. Sementara materi sendiri bersifat kekal. Ya. Jadi menurut dia itu materi ini kekal dan dia sendiri adalah potensi yang murni. Maksudnya di dalam materi ini sudah tersedia kemungkinan untuk di dalam waktu dia menjadi apa saja. Pohon mangga itu ada kemungkinan dia possible murni. Ada kemungkinan besok dia jadi kayu api atau apalah begitu. Jadi abu seperti ini atau jadi pupuk di mana begitu. Maksudnya dia kemungkinan murni dalam perjalanan waktu. Atau dia tercampur dengan semen dan jadi tembok di rumah mana. Kemungkinan. Menurut dia itu kemungkinan murni. Dan karena materi itu kekal dan segala sesuatu itu berasal dari kemungkinan yang ada dalam materi itu, maka tidak ada creatio ex nihilo.
There is no creatio ex nihilo menurut Ibn Rus, dan karena itu dia menghadapi konflik dengan agama Islam yang mengajarkan creatio ex nihilo. Tapi Ibn Rus bertahan bilang kalau ada dua pendapat yang bertentangan dari agama dan filsafat harus di atas. Ya, makanya dia segera dibuang oleh orang-orang Islam sendiri. Averroes, Ibn Sina masih sedikit, tapi Averroes mereka langsung dia langsung tahu. Jadi menurut Averroes, kuncinya di sini kamu harus tahu bahwa Averroes ini tidak percaya, tidak mengajarkan creatio ex nihilo. Salah satu perbedaan dengan filsuf yang lain. Dia tidak, he didn't hold on creatio ex nihilo. Dia tidak memegang creatio ex nihilo. Karena segalanya sudah ada dalam materi, kan? Segala sesuatu sudah ada dalam materi yang berupa ini. Biasa-biasa dia jadi apa sih? Bisa jadi minyak tanah kah? Apalah, api, kemudian seterusnya. Yang ketiga, poin ketiga dari Ibn Rus ini adalah Tuhan adalah penggerak pertama dari segala sesuatu, motor prima. Tetapi bukan sebagai causa efisien, tetapi sebagai causa finalis, sebagai tujuan segala sesuatu. Ini kayaknya Aristotelian sekali ya. Karena Allah sebagai penggerak pertama bersifat abadi, maka dunia yang digerakkannya pun bersifat abadi. Itu argumennya untuk menjelaskan bahwa dunia ini tidak diciptakan. Allah yang menggerakkan dunia ini sudah abadi, maka dunia yang digerakkannya juga dengan sendirinya abadi. Jadi Allah penggerak utama itu bukan sebagai causa efisiens, tetapi sebagai causa finalis. Kenapa bukan causa efisiens? Karena Allah tidak menciptakan dunia. Ya, dunia itu sudah ada dan sendiri abadi. Makanya causa primanya Tuhan terhadap dunia itu bukan causa efisien, penyebab yang menjadikan. No, menurut Ibn Rus. Menurut Ibn Rus, Allah menjadi causa prima itu artinya causa finalis, yang kepadanya segala sesuatu itu bertujuan menuju. Dan karena digerakkan dari keabadian, maka dunia yang digerakkan itu pun abadi. So he didn't hold on creatio ex nihilo, karena materi itu sudah ada dari abadi. Tidak ada saat di mana ada ketiadaan, kemudian ada penciptaan yang dari tiada ke ada. Ya. Jadi Ibn Rus menolak itu. Kamu bisa kemudian studi untuk menekan argumennya, salah di sini. Kenapa dia menolak? Jadi kalau kamu yang harus periksa, kamu yang percaya, misalnya kamu percaya creatio ex nihilo, kamu harus berani mematahkan ini apa Ibn Rus. Ya, karena dia pemikir besar kan dengan gagasan seperti itu. Nanti berkata, oh ternyata dia punya kekurangannya di sini. Dia harusnya creatio ex nihilo. Yang berikut tentang intelek pasif. Itu hanya satu bagi semua manusia untuk mengenal dan merumuskan konsep-konsep umum. Seperti kemanusiaan, kebinatangan. Kenyataan bahwa manusia mengenal konsep-konsep umum ini menunjukkan intelek bersama yang kita miliki. Jadi maksudnya kenyataan bahwa kita bisa kenal konsep umum seperti ketomatan tadi. Ya, itu berarti ada intelek umum yang kita miliki bersama. Ya, intelek yang pasif dimiliki secara bersama, tapi juga ada yang dimiliki secara individual. Nah, intelek yang satu ini tidak tercampur dengan materi. Jadi manusia mengenal sesuatu yang umum secara pribadi. Ya, artinya masing-masing kita mengenal ketomatan, tapi semua kita bersama bisa kenal ketomatan itu yang muncul dalam buah tomat lahurus. Ini terjadi karena ada intelek yang menggerakkan, ada intelek aktif yang menggerakkan intelek pasif yang umum tadi untuk bergerak dari potensi ke aktus. Apa yang ada dalam potensi kita menjadi aktus memikirkan sesuatu. Dengan demikian, pengetahuan umum yang mula-mula ada secara potensial menjadi pengetahuan umum yang aktual. Ada intelek aktif yang menggerakkan intelek pasif kita untuk menggerakkan dari potensi yang berupa konsep saja menjadi nyata, diungkapkan entah melalui kata-kata atau pernyataan, penglihat lihat langsung itu tomat. Gitu. Jadi Ibn Rus ini
selanjutnya dia sejalan dengan Aristoteles, menolak adanya jiwa yang tidak dapat mati. Jadi dia itu selain menolak creatio ex nihilo, dunia itu kekal, tapi juga menolak immortalitas jiwa. Dia menolak pendapat bahwa atau kita rumuskan secara positif, dia itu berpendapat bahwa jiwa itu bisa mati. Jiwa itu mortal, bukan immortal. Kalau Plato misalnya immortal, tapi Aristoteles dan pengikut Ibn Rus ini percaya bahwa jiwa itu mortal, jiwa bisa mati. Dia hanya mengakui adanya roh universal yang kekal. Ada satu istilah, roh universal yang kekal. Karena itu dia misalnya tidak menegaskan bahwa Socrates dan Plato itu bersifat kekal, tetapi bisa mengatakan bahwa filsafat bersifat kekal. Jadi frater ini tidak kekal, karena frater akan mati, maksud jiwa frater akan mati. Tetapi filsafatnya frater, misalnya kalau besok frater mengapakan sesuatu, kasih konsep filsafat baru, filsafatnya itu kekal. Ada roh universal di situ. Sedikit plausibel ya. Sedikit plausibel. Misalnya contoh dalam agama-agama, misalnya Martin Luther kan sudah mati, tapi gagasan Lutheran tetap ada sampai sekarang. Ya. Di roh universal itu tetap ada, tapi dia tidak percaya bahwa jiwa itu immortal ya. Ini satu hal penting. Aristoteles itu tidak percaya immortalitas jiwa. Plato lah yang percaya pada immortalitas jiwa. Orang Kristen percaya pada yang mana? Mortalitas atau immortalitas? Immortalitas. Dia sampai kamu sudah mortalitas lagi. Orang Kristen percaya immortalitas. Aristoteles mortalitas. Ya. Jadi ya memperoleh Plato atau Socrates tidak kekal, tapi filsafat mereka itu kekal. Karena menurut Ibn Rus itu adalah roh universal. Tapi jiwa Plato dan jiwa Socrates habis, selesai. Jadi karena jiwa tidak bersifat kekal, maka manusia dibebaskan dari kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang baik secara etis, hanya demi memperoleh kehidupan kekal itu. Jadi kebaikan bukan dilakukan untuk kehidupan kekal itu, tetapi harus dilakukan dari dirinya sendiri. Jadi, karena sesuatu itu baik, bukan karena dengan itu seseorang mendapatkan tiket untuk masuk surga. Ini memberikan sebuah pendasaran etika yang memang lebih bernilai, tapi sedikit bertentangan dengan Kristen. Ini kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant, ya, Critique of Pure Reason. Jadi nilai moral itu sudah tidak tergantung pada sesuatu yang lain, itu ada dalam dirinya sendiri, dari manusia sendiri. Jadi orang sudah melakukan moral itu tidak ada hubungan dengan keselamatan lagi. Dia sudah mulai bebas dari agama. Tapi orang-orang yang agamais, teis, masih tetap kritik itu. Ya. Jadi persis seperti ini yang kemudian dia mirip ya. Jadi bisa salah satu penelitian apa etika Kant dengan etikanya Ibn Rus ini, di mana persamaan dan perbedaan. Menurut dia jiwa tidak kekal, jadi tidak usah harapkan kekekalan jiwa. Buat kebaikan jangan untuk nanti kekekalan jiwa kamu. Buat kebaikan itu demi kebaikan itu sendiri. Sepertinya sebuah etika yang bermanfaat kan, karena kita berbuat kebaikan, kuat kebaikan itu sendiri. Itu tentang beberapa gagasan tentang Ibn Rus. Intinya dia menolak mortalitas, dia menganut, dia memegang, he hold to mortalitas jiwa, no creatio ex nihilo, dan dua ya. Yang ketiga ya, ibu filsuf bisa tangkap ya. Yang ketiga itu ya, dua orang ini Islam. Orang yang ketiga ini adalah Yahudi, Jewish philosopher. Silakan.
bukan akun seleksi ex nihilo. Creatio ex nihilo, sih. Sudah dijelaskan dia terkenal oleh Aristoteles. Dari pertama-tama itu kita lihat Nurus itu sebagai seorang materialisme murni. Iya, Karena bisa. dia melihat itu hal material itu sebagaimana dia ada. Iya. Dia kenapa dia membuat satu pengetahuan kemungkinan karena dia tidak bisa melepas aksiden dari itu material dan dia melampaui itu. Iya. Sehingga dia terjebak dalam materialisme murni. Dia tidak bisa mencapai kausa efisien yang dimana Allah itu sendiri. Jadi terjebak dalam materialisme murni. Iya, di satu pihak bisa dikatakan separasinya tidak berlanjut. Ya, dia mengambil apa yang kelihatan materi itu dan mengadakan karena materi ini berubah-ubah, jadi ada kemungkinan di dalam dirinya. Jadi ternyata dia langsung mengambil kesimpulan bahwa ternyata segala sesuatu itu sudah ada pada sesuatu. Ya, segala sesuatu itu sudah ada pada sesuatu. Dia tidak datang dari yang lain. Sehingga bagi dia materi adalah kemungkinan murni. Ya dia benar. Dalam hal ini dia seorang materialis murni. Materi itu sudah kekal. Ya. Bahkan jiwa itu tidak kekal. Materilah yang kekal, abadi. Dan pengadap pertama itu hanya bukan sebagai kausa efisien, tapi justru kausa finalis. Dan materi tidak pernah tercipta, dia ada begitu saja. Bahkan Thomas Aquinas pun mengatakan, Thomas Aquinas, jangan sampai saya salah ini. Kita tidak bisa membuktikan secara filosofis apakah dunia itu kekal atau tidak. Ya. Secara filosofis orang tidak bisa membuktikan dunia itu kekal atau tidak kekal. Dunia itu kekal atau mulai pada suatu saat tertentu. Thomas Aquinas mengatakan bahwa kita hanya bisa tahu bahwa dunia itu diciptakan itu dari wahyu. Karena argumen filosofis tidak bisa membantah entah kekal atau tidak kekal, itu tidak ada argumen yang kuat. Menurut Aquinas ya. Jadi kalau secara filsafat murni kita tidak bisa berdebat apakah creatio ex nihilo atau dunia itu kekal. Kita hanya bisa tahu bahwa creatio ex nihilo itu karena ada wahyu yang mengatakan bahwa creatio ex nihilo. Kalau tidak kita selesai di situ. Disitulah Aquinas menunjukkan adanya keterbatasan filsafat. Yang benar yang mana? Dunia ini diciptakan atau tidak diciptakan? Argumen-argumen filosofis bisa menerima keduanya. Begitu ya. Tapi komentarnya baik. Dia memang seorang materialis. Dia gagal memisahkan substansi dari accidents, yang sebenarnya dari Aristoteles juga kan. Tapi mungkin dia ada pengaruh pemikiran lain sehingga artinya dia menafsir seperti itu. Dia menafsir sampai seperti itu. Itu kan tafsirannya dia tentang Aristoteles kan. Tapi kemudian nanti kita akan melihat bahwa tafsiran Aquinas yang lebih plausibel. Ya, plausibel. Oke, terima kasih. Yang berikut ini tentang Maimonides. Maimonides. Oke, Maimonides ini sedikit saja, tidak banyak pemikirannya yang berpengaruh. Tapi kita kenal dia sebagai orang Yahudi yang mencoba menafsir Aristoteles. Banyak orang Yahudi mengungsi dari tanah airnya setelah Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan sesudah negara itu dihancurkan secara total pada tahun 135 Masehi, banyak dari antara mereka menetap di daerah-daerah yang kemudian menjadi daerah kekuasaan orang-orang Islam. Jadi Cordoba itu orang-orang Yahudi banyak masuk ke situ. Islam, Yahudi dan Kristen ada di situ. Dan kalau kamu pernah dengar Inkuisisi Spanyol itu orang-orang Yahudi yang mau jadi Kristen tapi tetap masih mau mempertahankan keyahudiannya, itu yang dianggap sebagai orang yang tidak murni Kristen, dia mau sinkretisme. Makanya terjadi apa yang dinamakan Inkuisisi Spanyol, Spanish Inquisition.
Mereka tinggal hidup penuh toleransi antara Islam, Yahudi, dan Kristen. Di perpustakaan besar di kota Cordoba ada banyak buku dari ketiga agama besar ini. Karena berbagai kemudahan dalam ilmu pengetahuan, maka para ahli beragama Yahudi pun mengembangkan pada masa ini filsafat mereka sendiri. Yahudi juga akhirnya menerima filsafat. Moses Maimonides adalah salah satu di antaranya. Dia ini lahir di Cordoba, jadi ada dua orang filsuf besar dari Cordoba ya, Ibn Rushdie dan Maimonides ini. Nama Yahudinya Moshe ben Maimun. Tapi dia meninggal di Kairo, dan buku utamanya adalah Petunjuk bagi yang ragu-ragu. Mula-mula ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf Hebrew. Kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin. Nah, poin ajarannya adalah, menurut Maimonides, orang yang tidak sanggup menemukan konsensus antara kebenaran filosofis dan kebenaran yang terwahyu dalam agama Yahudi adalah orang yang patut dicap tersesat. Jadi kalau orang tidak, ini ada wahyu agama Yahudi dan ini kebenaran filsafat. Orang kalau tidak sanggup menemukan keduanya, konsensus diantaranya, berarti dia sesat menurut Maimonides. Sesat. Itu berarti ada keyakinan dasar akan kesesuaian antara wahyu dan akal budi. Jadi dia percaya akan harmoni faith and reason. Mirip Aquinas ya. Ada harmoni iman dan akal budi. Ya. Karena menurut dia argumennya adalah Allah adalah satu-satunya dasar bagi iman dan akal budi. Ya. Allah hanya satu dan tidak berjasad, itu yang menjadi sumber kebenaran. Tetapi kalau ada konflik antara iman dan filsafat, maka orang harus memberikan prioritas sama seperti Averroes kepada filsafat sambil berusaha untuk menafsir kitab suci secara alegoris untuk pada akhirnya mendukung kebenaran filosofis tersebut. Jadi Allah yang satu abadi dihadapkan pada dunia yang bersifat kontingen ini. Si Moses ini mempertahankan konsep penciptaan. Dia tetap mempertahankan konsep ini. Kalau Ibn Rushdie menolak, Moses tetap mempertahankan konsep penciptaan. Sebab argumentasi melawan konsep penciptaan bagi dia itu tidak mendasar dan tidak cukup. Dunia sebagai yang kontingen merupakan buah dari kehendak bebas Allah. Ini bertentangan dengan Ibnu Sina tadi. Ya. Untuk mengenal Allah dan kebenarannya, semua manusia memiliki intelek aktif yang sama, yang menggerakkan intelek pasif yang telah ada dalam masing-masing orang dalam kepala. Karena hanya ada satu intelek aktif, maka sesudah kematian pribadi tidak hidup terus, melainkan dileburkan ke dalam satu intelek murni itu. Jadi, kita masing-masing punya satu intelek. Begitu kita mati, intelek itu melebur kembali ke intelek yang murni, yaitu Tuhan sendiri. Ada sedikit benih mirip-mirip dengan teologi Kristen ketika pribadi kita bersatu dengan pribadi Allah Tritunggal. Tapi itu saya terlalu teologis. Seperti itu pandangan Moses Maimonides. Dia kembali ke menerima penciptaan. Dia menerima penciptaan. Tapi dia juga tetap mengatakan bahwa ketika terjadi perbedaan konflik, kitab suci bahkan harus ditafsir secara alegoris supaya mendukung tafsiran filosofis. Jadi untuk sementara orang yang berpendapat bahwa iman dan akal budi itu setara mengajarkan satu kebenaran, tetapi tetap prioritasnya masih filsafat. Ya. Filosofi is above all. Cukup sekian dulu pertemuan kita sampai ke hari ini. Ya cukup panjang dan ya saya pikir kamu bisa tangkap sedikit. Tidak perlu tangkap semua sih. Yang penting bisa tahu bahwa ternyata ada pemikiran aneh seperti ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikut minggu depan kalau bisa. Kalau bisa kita Zoom. Tapi kalau tidak bisa ya kita aturlah supaya jangan kosong. Karena kami harus dieksekusi kan, eksekusi dan Winnie. Tapi nanti saya atur dan saya kontak dengan Gusti kalau bisa. Mungkin yang dari Santo Mikael bisa diatur, tapi yang komunitas lain memang karena punya tata aturan sendiri memang kita harus sepakat. Kalau kita bisa kuliah pada jam seperti ini mungkin lebih baik. Saya usahakan cari waktu, maksudnya kuliah online dengan jam yang sama seperti ini. Bisa? Siap yang komunitas lain. Kalau komunitas
Santi Mikael wajib karena memang kamu punya wifi, jangan sia-siakan wifi di kamar. Oke, terima kasih. Saya rasa tidak, ya memang banyak pertanyaan, banyak kebingungan. Saya yakin tapi tidak usah terlalu ragu. Kebingungan itu justru tanda bahwa kamu paham tentang filsafat. Dimulai dengan kebingungan. Kalau kamu tidak bingung apa-apa itu nanti itu jadinya kamu tidak mengerti. Ya kan? Kalau sama sekali tidak bingung itu artinya itu kamu ada di sini atau tidak, kita tidak tahu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.